Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali berjumpa dengan saya Sarmaka dalam materi Matematika Peminatan, membahas mengenai identitas trigonometri bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini, anakku sekalian, saya akan menunjukkan bagaimana cara menjawab soal-soal identitas trigonometri. Tetapi sebelumnya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Baik, anakku sekalian, coba diperhatikan, saya akan membahas soal nomor 1. Soal nomor 1 ini kita diminta membuktikan bahwa 1 dikurang 2 sin kuadrat X sama dengan 2 cos kuadrat X dikurang 1. Anakku sekalian, cara membuktikan identitas trigonometri, kita akan membuktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Untuk menjawab soal ini, anakku sekalian, ya, diperhatikan. Ya, kita harus ingat, anakku sekalian, hal yang dibutuhkan dalam menjawab soal ini adalah identitas yang pertama, cos kuadrat X ditambah dengan sin kuadrat X itu hasilnya sama dengan 1. Nah, dari sini anakku sekalian, kita bisa menjawab soal yang ini. Coba diperhatikan ya, saya jawab di sebelah kanan. Kita perhatikan ruas kiri. Nanti akan kita tunjukkan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ruas kiri sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Nah, anakku sekalian, pikiran kita nanti sin ini kita harus rubah menjadi cos. Ya, jadi jawabannya sama dengan 1 dikurang 2. Sekarang sin kuadrat ini kita rubah menjadi cos. Dari mana cara merubahnya menjadi cos? Ingat kembali identitas trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya. Coba ya saya tunjukkan. Dari identitas ini kita bisa menuliskan bahwa sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Nah, sekarang anakku sekalian, sin kuadrat X ini sudah bisa kita ganti dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Oke, selanjutnya kita kalkulasi 1 dikurang 2 kali 1 sama dengan 2. Min 2 kali min cos kuadrat X, anakku sekalian, hasilnya adalah plus 2 cos kuadrat X. Nah, sekarang hasilnya bagaimana anakku sekalian? 1 dikurang 2 hasilnya adalah min 1 plus 2 cos kuadrat X. Nah, sekarang bentuk ini kita bisa tuliskan menjadi 2 cos kuadrat X dikurang 1. Ini anakku sekalian sudah sama dengan ruas kanan. Sudah sama dengan ruas kanan. Artinya benar bahwa 1 dikurang 2 sin kuadrat X sama dengan 2 cos kuadrat X dikurang 1. Oke, ini jawabannya ya, anakku sekalian, terbukti. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Baik, anakku sekalian, kita pindah ke soal nomor 2. Yaitu soalnya buktikan bahwa cos pangkat 4X dikurang cos kuadrat X sama dengan sin pangkat 4X dikurang sin kuadrat X. Untuk bisa menjawab soal ini, anakku sekalian, kita tetap menggunakan identitas trigonometri yang pertama. Oke, yang mana itu cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Oke, coba perhatikan. Saya mulai dari sini. Oke, ruas kiri. Kita akan membuktikan nanti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ruas kiri sama dengan cos pangkat 4X dikurang cos kuadrat X. Ini sama dengan, kita faktorkan dulu ya anakku sekalian. Karena dalam identitas kita hanya adanya pangkat 2, sedangkan soalnya ini pangkat 4. Jadi saya faktorkan, keluarkan cos pangkat 2X-nya. Cos pangkat 2X dikali berapa anakku sekalian supaya hasilnya cos pangkat 4X? Tentu adalah cos kuadrat X. Nah, sekarang
Cos pangkat 2 dikali dengan berapa supaya hasilnya min cos kuadrat X? Tentu hasilnya adalah min 1. Baik, anakku sekalian. Nah, sekarang sudah berbentuk cos kuadrat X. Nah, sekarang kita ingat yang ini ya. Cos pangkat 2X ini kita bisa rubah bentuknya menjadi 1 dikurang sin kuadrat X. Kenapa harus dirubah ke sini? Karena di ruas kanan itu anakku sekalian semuanya berbentuk sin. Jadi jawaban kita cos ini harus dirubah menjadi sin. Oke, ini saya rubah menjadi sin. Jawabannya ini anakku sekalian adalah 1 dikurang sin kuadrat X. Oke, yang di sebelah kanan juga kita rubah menjadi sin. Ini juga 1 dikurang sin kuadrat X dikurang 1. Ini kurang 1 ya, oke. Sekarang ini tetap 1 dikurang sin kuadrat X. Yang sebelah kanan ini 1 dikurang 1 hasilnya 0 ya anakku sekalian. Oke, 0 sehingga tinggallah sin kuadrat X saja ya. Nolnya sudah saya tidak tulis lagi. Nah, sekarang perhatikan, saya akan mengalihkan ini. 1 dikali dengan min sin kuadrat X, hasilnya adalah min sin kuadrat X. Kemudian, min sin kuadrat X dikali dengan min sin kuadrat X, hasilnya adalah plus sin pangkat 4X. Oke, bisa ya dimengerti anakku sekalian? Sehingga sampai di sini kita bisa menuliskannya sebagai sin pangkat 4X dikurang sin kuadrat X. Ini sudah sama dengan ruas kiri. Oke, ini sudah sama dengan, bukan ruas kiri ya, sama dengan ruas kanan. Oke. Coba sekarang diperhatikan tadi soalnya anak sekalian. Cos pangkat 4X dikurang cos kuadrat X akan dibuktikan menjadi sin pangkat 4X dikurang sin pangkat 2X. Oke, sekarang sudah terbukti. Bisa ya dimengerti? Supaya lebih jelas saya lingkarin ini ya. Ini aku sekalian warna kuning. Ini hasilnya sama dengan ini ya. Sama dengan di ruas kanan ini. Oke, jadi terbukti. Baik anakku sekalian, nomor 2 sudah selesai. Ini soalnya nomor 2. Sekarang kita pindah ke soal nomor 3. Ini soal nomor 3 anak-anakku sekalian. Ini bentuknya tangan ya. Tangan dan kotangan. Baik, membuktikan soal trigonometri tidak selalu harus memulai dari kiri ke kanan anakku sekalian. Boleh juga kita mulai dengan ruas kanan. Oke, sekarang saya coba lakukan mulai dengan ruas kanan. Dari ruas kanan ini anak-anakku sekalian, kita akan samakan dengan ruas kiri. Bisa ya? Oke. Sekarang ruas kanan ini saya bisa menuliskannya sebagai sekant kuadrat A per tangan A. Dari mana tangan A ini anakku sekalian? Ingat, saya tuliskan di sini. Ingat bahwa kotangan itu, kotangan A sama dengan sepertangan A. Oke, bisa ya? Nah, sehingga kotangan ini saya rubah menjadi sepertangan A. Selanjutnya sekarang, ingat anakku sekalian, apalagi yang kedua yang kita gunakan dalam hal ini, bahwa identitas trigonometri yang kita sudah tahu bahwa sekant kuadrat A sama saja dengan tangan kuadrat A ditambah 1. Baik, jadi sekant kuadrat A ini saya ganti menjadi tangan kuadrat A ditambah 1 per tangan A. Oke? Sekarang ingat anakku sekalian,
pelajaran SD kita, misalnya A ditambah B per C. Ini bisa ditulis menjadi A per C ditambah B per C. Paham ya anakku sekalian? Sehingga ini saya bisa tuliskan menjadi tangen kuadrat A per tangen A ditambah sepertangen A. Oke, saya kasih garis pembatas supaya tidak bercampur. Oke, anakku sekalian, sekarang tangen kuadrat A dibagi dengan tangen A, hasilnya adalah tangen A. Kemudian sepertangen A ini, ingat sepertangen A itu tadi sama dengan apa anakku sekalian? Sama dengan kotangen A. Jadi ini bisa ditulis menjadi kotangen A. Oke? Nah, coba perhatikan perhatikan di ruas kiri anak-anakku sekalian ini. Di ruas kiri ini ya. Nah, perhatikan di ruas kiri anak-anakku sekalian yang ini. Nah, oke. Kotangen A ditambah tangen A. Oke. Nah, yang di bawah sekarang tangen A ditambah kotangen A. Atau kita bisa tuliskan menjadi kotangen A ditambah tangen A. Terbukti ya, sama ya anak-anakku sekalian ini ya. Kotangen A tambah tangen A ini sangat sempit ya. Oke. Kotangen A tambah tangen A sama dengan kotangen A tambah tangen A. Terbukti ya. Nah, jadi terbukti. Oke. Ini soal nomor 3. Baik, saya pindah ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini kelihatannya bentuknya agak lain ya anak-anakku semuanya. Nah, sin X tambah cos X sama dengan 6/5. Ini yang diketahui. Terus ditanyakan sin X kali cos X sama dengan berapa? Nah, untuk menjawab yang ini anak-anakku sekalian, apa yang harus kita ketahui sebagai pendukung? Yang harus kita ingat anakku sekalian adalah ini. Yang pertama, A ditambah B, ini saya berikan contoh ya, A ditambah B. Masih ingat berapa hasilnya ini anakku sekalian? Hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, sekarang perhatikan. Oke, ini saya kuadratkan ruas kiri. Kenapa harus dikuadratkan ruas kiri? Supaya nanti kita mendapatkan sin X kali cos X. Oke, kuadratkan ruas kiri, sin X ditambah cos X. Kalau ruas kiri kita kuadratkan, anak-anakku semuanya, maka ruas kanan juga kita harus kuadratkan. Oke, ini saya kuadratkan juga. Nah, sekarang anggaplah semuanya ini adalah A, ini adalah B. Bisa ya? Ini adalah A dan ini adalah B. Sehingga hasilnya adalah A kuadrat. Sehingga ini bisa dituliskan sin kuadrat X ditambah 2AB. Ini ya anakku sekalian ya. Nah, 2AB berarti 2 kali sin X kali cos X ditambah B kuadrat. Nah, sekarang B-nya adalah cos. Jadi tambah cos kuadrat X. Nah, kita kasih pindah dulu ini. Nah, sama dengan sekarang berapa anakku sekalian? 6/5 kuadrat hasilnya adalah 36/25. Oke, bisa ya? Dimengerti? Nah, sekarang kita kumpulkan yang sama-sama trigonometri yang kuadrat. Yang mana itu? Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Oke, ditambah, nah ini 2 sin X kali cos X sama dengan 36/25. Nah, ingat anak-anakku sekalian, identitas trigonometri kita bahwa cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu hasilnya sama dengan 1. Jadi dengan demikian yang ini adalah hasilnya 1. Jadi 1 tambah 2 sin X kali cos X sama dengan 36/25.
Nah, sekarang kita sudah mendapatkan, anakku sekalian, sin X kali cos X seperti yang ditanyakan. Sehingga selanjutnya, anakku sekalian, saya bisa tuliskan bahwa 2 sin X dikali dengan cos X sama dengan 36 per 25 dikurang 1. Nah, 1 ini anak-anakku sekalian saya bisa mengganti dengan 25 per 25. Oke, 1 ini kita lupakan saja ya. Jadi tinggal 36 per 25 kurang 25 per 25. Oke, hasilnya berapa anakku sekalian? 2 sin X dikali dengan cos X sama dengan 36 dikurang 25 sama dengan 11 per 25. Nah, sekarang kedua ruas kita bagi dengan 2. Sin X kali cos X hasilnya sama dengan berapa anakku sekalian? 11 per 25 bagi dengan 2. 11 per 25 bagi lagi dengan 2. Hasilnya adalah 11 per 50. Oke, anakku sekalian. Jadi dengan demikian sin X dikali cos X hasilnya adalah sama dengan 11 per 50. Oke, anak-anakku sekalian, bisa dimengerti ya. Saya kira dengan membahas 4 soal pada kesempatan kali ini sangat cukup membantu kita memahami tentang penggunaan identitas trigonometri. Jangan lupa anak-anakku sekalian, sekali lagi saya ingatkan, di like ya, di share ya, dan di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.